Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan kita rasakan dan mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati datang memuji dan menyembah Dia. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami bersama kembali berkumpul dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami mau bersatu di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, dalam waktu-waktu kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Bermalam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biar mulut, biar hati, biar setiap persembahan kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Mari malam hari ini angkat hatimu bersembah Dia. Oh, sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu malam hari ini. Dengan segenap hati sama-sama katakan. Mulutku penuh Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari bersama katakan. Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allahku. Mari semua penyembah bersama naikkan hati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan Amin. kepadamu ya Allah. Dan sungguh hati kami mau bersama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh Segenap hati kami bawa setiap pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sepanjang hari kami bersyukur. Penghormatan tertinggi bagi-Mu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama mari semua nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
segenap hati kami menyembah. Layak dipuji, Kau Allah yang hidup. layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yang kami sembah, Oh, segala pujian sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Tidak habis-habisnya hati kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sekali lagi sama-sama, mari dengan sungguh hati katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segenap hati kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami sebawa setiap rasa syukur kami buat kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Biar engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Ya Allahku, ya Tuhanku. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih puji syukur hanya bagimu ya Allahku, Ya ya Tuhanku. Ya Tuhan. Sekali lagi bersama mari katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih puji syukur hanya bagimu. Terima kasih
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya kembali bersaksi di Mezbah Doa. Ya, sesuai dengan kerinduan saya bersaksi karena selang yang ada dalam tubuh saya sudah dikeluarkan. Ya, karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya operasi pengeluaran selang yang terpasang dalam ginjal saya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik ya. Bukan dan puji Tuhan, bukan hanya selangnya yang keluar, tapi juga batu ginjal saya ikut keluar. Jadi sekarang puji Tuhan, ginjal saya dan saluran kencing saya sudah bersih dan tidak ada batu lagi. Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan luar biasa. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Dari yang awalnya saya takut dengan sakit ini, namun saya jadi bersyukur karena melalui sakit ini saya bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya hidup betul-betul diubahkan Tuhan. Demikian kesaksian saya, Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu juga yang sudah menghadirkan wadah Mezbah Doa. Ya, untuk kita bisa bersaksi atas pertolongan Tuhan. Maaf jika kesaksian saya ini panjang. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga dan seluruh tim Mezbah Doa dalam setiap pelayanan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, kita mengucap syukur. Sebab Tuhan baik ya, dan apapun yang kita serahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang sudah masuk di Amsal 23 ayat yang ke-11. Ya, kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-10. Kemarin ayat 10, Amsal 23 ayat 10. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang-ladang anak yatim. Ya, jangan mengambil hak apalagi anak yatim, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Ya, karena Tuhan akan menjadi pembela buat anak-anak yatim, Tuhan akan menjadi pembela dan berperkara melawan orang-orang yang mengambil hak anak-anak yatim itu. Ya, ingat ya, kita nggak boleh senana dan orang lemah, maka Tuhan akan menjadi pembela. Ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, jangan menjauh daripada pengetahuan. Biarlah kita mengarahkan perhatian kita kepada didikan Tuhan dan telinga kita pada kata-kata pengetahuan. Ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ya, jangan menolak didikan dari anakmu. Ya, karena apa? Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tuhan mengajarkan supaya kita itu mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita menolak didikan untuk anak-anak kita. Saya banyak melihat saudara orang tua punya anak kecil, anaknya itu di tempat umum bersikap tidak sopan, tapi orang tuanya membiarkan saja. Ya, firman ini berkata kalau kita tidak mendidik anak kita, maka kita sudah menolak didikan buat dia. Ayat ini bilang ya, dia tidak akan mati kalau kita memukul dia dengan rotan. Karena itu ajar anak-anak kita dengan rotan. Gak apa-apa sekali-sekali dipukul dengan rotan, asal ya kita memberitahu kepada dia jalan yang baik, jalan yang benar. Kalau kita tidak mendidik dia dengan rotan, maka kita itu sudah menolak didikan dari anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, didiklah anakmu selama masih ada harapan, supaya dia tidak menyusahkan engkau pada hari tuamu. Anak-anak yang tidak dididik akan menyusahkan orang tua di hari tua. Ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kalau kita memukul anak kita dengan rotan, itu artinya kita menyelamatkan nyawanya daripada dunia kebinasaan, dunia orang mati. Sebaliknya kalau kita nggak pernah memukul anak kita, nggak pernah mendidik mereka, maka kita membiarkan mereka binasa. Ya, selama mereka masih bisa didik saudara, masih kecil-kecil itu nggak apa-apa, sekali-sekali dipukul dengan rotan kakinya ya, supaya mereka tahu bahwa itu salah dan mereka itu menerima didikan. Ya, ayat 14 ya jelas dikatakan kalau engkau memukulnya dengan rotan,
Engkau sudah menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ayat 15, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria jika bibirmu mengatakan yang jujur. Ya, hikmat berkata bahwa apabila engkau itu bijak, maka hatiku, hati dari hikmat itu bersuka cita, dan jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan hal-hal yang jujur. Ya, jangan berbohong tapi kita mengatakan yang jujur. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan hati kita ini iri pada orang-orang berdosa. Sehebat apapun orang berdosa, sesukses apapun kelihatannya mereka, ya seheboh apapun, biarkan. Jangan iri pada orang berdosa. Jangan menginginkan kelakuan mereka. Firman Tuhan bilang sebaliknya, takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena kalau kita hidup takut Tuhan, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, kata firman Tuhan. Ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Ya, dengarkanlah dan jadilah bijak, dengarkan hikmat, dengarkan firman Tuhan, dan tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Ayat 20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Jangan bergaul dengan orang-orang peminum anggur, ya juga pelahap daging, saudara. Kenapa? Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat mereka berpakaian compang-camping. Artinya apa? Orang yang suka minum minuman, mereka membuang-buang uangnya untuk hal yang sia-sia. Si pelahap daging juga sukanya makan, uangnya habis untuk makan tapi tidak menabung. Sampai akhirnya dikatakan si peminum dan si pelahap itu menjadi miskin. Kenapa? Karena ya akhirnya kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, kita berdoa supaya kita bijaksana dalam mempergunakan uang, tidak hanya untuk menginginkan ya minuman, tidak hanya untuk menginginkan makanan, tapi firman Tuhan bilang mari kita cakap ya dan berhikmat dalam memegang keuangan supaya kita tidak miskin dan bajunya tidak compang-camping. Ayat 22, dengarkanlah ayahmu dan yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu ya kalau ia sudah tua. Dengarkan ayahmu karena ia yang memperanakan engkau, dan jangan menghina ibumu kalau dia sudah tua. Sekalipun sudah tua, dia tetap ibu kita, dan jangan pernah menghina ya orang tua, saudara. Sebab ketika kita menghormati orang tua, firman Tuhan berkata, maka kita akan dipanjangkan umur. Ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga belilah hikmat, didikan, dan pengertian. Orang bisa menjual kebenaran demi apa? Demi uang, demi jabatan. Banyak orang meninggalkan kebenaran, saudara, hanya demi hal-hal yang sia-sia mereka menjual kebenaran itu. Tapi firman Tuhan bilang, jangan pernah kita menjual kebenaran. Beli, artinya apa? Bayar harga untuk mendapatkan kebenaran. Jangan pernah menjualnya, apalagi cuma karena jodoh kita menjual kebenaran, menjual Yesus ya, sehingga kita akhirnya kandas di tengah jalan dan binasa. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali meneguhkan kami lewat mesbah doa malam ini. Firman Tuhan meneguhkan kami supaya kami menjadi bijaksana. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, biarlah hidup mereka senantiasa berpegang pada Tuhan. Bahkan apapun masalah kami dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, yang rindu pemulihan terjadi, biarlah semua Tuhan genapi ketika kami berseru pada Tuhan. Kami tahu tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar, asal kami sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Di hari-hari terakhir ini bahwa iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau, terutama Tuhan, bawa bangsa dan negara kami untuk sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Atas pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo, Gibran, dan seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Kami patahkan setiap niat-niat jahat orang memecah belah bangsa kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pegang kendali buat Indonesia, meluputkan bangsa Indonesia, dan menyelamatkan anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah
anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Tanganku, kau yang sentuh hatiku selamanya.